saya mendapat kehormatan bisa menyambut tamu para entrepreneur dari berbagai wilayah. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi. Yang tadi kami berdialog, berdiskusi, kami mendengar apa yang menjadi aspirasi. Mereka-mereka ini adalah pengusaha-pengusaha yang sukses di bidangnya. Banyak dari mereka yang sudah omsetnya sangat besar, walaupun pribadinya mungkin tidak dikenal, tapi produk-produknya dikenal di masyarakat. Ini adalah contoh pengusaha-pengusaha yang tumbuh dengan inovasi, dengan kreasi, dan kemauan kerja keras, serta kemampuan untuk memanfaatkan teknologi, memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk usahanya tumbuh berkembang. Saya terima kasih karena mereka sudah menjadi penyedia lapangan pekerjaan di wilayahnya masing-masing. Bahkan ada yang tadi memberi contoh dari Sumedang, di tempat yang sangat jauh dari kota secara jarak, tetapi usahanya masif di sana dan dirasakan produk-produknya di luar, termasuk kita di Jakarta. Nah, jadi tadi banyak kita berdialog, berdiskusi. Saya sampaikan terima kasih dan kita berharap nantinya ke depan perhatian dan kebijakan yang memungkinkan sektor mikro, kecil, menengah tumbuh berkembang harus lebih banyak lagi. Prinsip yang kami pegang sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu prinsipnya di dalam menyusun kebijakan. Jadi kami berterima kasih mereka sudah hadir sama-sama dan saya ingin mengundang sekarang Iving untuk ceritakan sedikit Mas Ibu juga. Okay. Jadi gini teman-teman semua, bahwa kalau kita melihat hari-hari ini itu banyak pengusaha-pengusaha besar yang terkenal begitu ya. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali pengusaha-pengusaha UKM-UKM yang kadang tidak tersentuh oleh media tetapi sangat membantu masyarakat hari-hari ini. Mereka memberikan lapangan pekerjaan yang luar biasa, membantu pemerintah gitu. Yang beberapa juga alhamdulillah produk-produknya juga sampai ke luar negeri gitu. Nah, tentunya ke depan harapannya adalah bahwa pengusaha-pengusaha muda semacam ini semakin diberikan ruang oleh pemerintah gitu ya, berguna untuk pemerintah sendiri gitu. Karena tentu yang menjadi, kalau Mas Anies bilang bahwa mendapatkan pekerjaan itu bukan soal income tapi soal harga diri. Maka kalau kemudian semakin banyak lapangan pekerjaan, maka akan semakin terangkat harga diri bangsa Indonesia. Jadi itu tadi yang kita bicarakan. Terima kasih. Mas Ibu sebagai pimpinan komunitasnya, silakan Mas. Oke, matur suwun Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mungkurnia Ibu dari Yogyakarta. Kesini bersama sekitar 25 teman-teman entrepreneur dari yang disebutkan tadi, dari seluruh Jawa sama beberapa dari luar Jawa. Sebetulnya ada dua. Yang pertama, kita ingin bercerita dan berbagi inspirasi tentang perjalanan kita sebagai entrepreneur yang tidak artinya berjarak ya. Kita tidak minta bantuan selama ini dengan siapapun, birokrasi, pemerintah dan seterusnya, bergerak sendiri sebagai entrepreneur muda. Dan karena kita berdampak kepada lingkungan sosial di sekeliling kita, maka kita ingin bercerita kepada Mas Anies. Terus yang kedua, ya kita kemudian minta juga kalau apa yang kita lakukan di sekeliling kita ini bisa berdampak, lalu pengen kita besarkan lagi apa yang kita bisa lakukan dan membantu Mas Anies untuk kira-kira kedepannya, sehingga perubahan-perubahan untuk menuju kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat banyak itu akan nantinya bisa lebih meluas dan meluas lagi dampaknya. Saya kira itu dua hal, inspirasi sama kita ingin bantu perjalanan Mas Anies ini untuk membuat Indonesia jauh lebih baik, lebih sejahtera. Terima kasih atas support dan dukungannya dari teman-teman semua. Itu ya barangkali teman-teman sebagai pengantar, silakan kalau ada. Jangan langsung Ciliwung ya. Iya, enggak. Pak Anies, izin yang soal tadi disampaikan pertemuan ini kan menarik Pak, karena banyak UMKM yang bercerita dengan Pak Anies. Kalau dari sudut pandang Pak Anies sendiri, nanti ketika suatu saat terpilih, apa sih Pak untuk UMKM ini yang mungkin akan dikerjakan atau konsepnya mungkin yang sudah dipikirkan?
Jadi begini, dari pengalaman kami di Jakarta, regulasi-regulasi yang menghambat usaha mikro kecil untuk tumbuh itu harus diubah. Dan ini kita harus bertanya malah pada pelaku. Di berbagai daerah itu punya regulasi-regulasi yang seringkali menghambat. Saya beri contoh di Jakarta. Di Jakarta, sebelum kita buat perubahan aturan, mendapatkan IUMK, izin usaha mikro kecil, itu tidak bisa bila alamatnya di zona yang bukan untuk usaha. Oke. Nah, definisi usaha di tahun 80-an, 90-an beda dengan usaha hari ini. Sekarang di rumah membuat catering, lalu dijual online, dia kesulitan untuk bisa menjual online kalau tidak punya izin usaha, tidak punya NPWP. Sementara itu dikerjakan di dapur dengan pekerjaan bersama dengan lingkungan, atau yang punya konveksi di garasi dengan 2-3 orang yang bekerja di situ menghasilkan produk-produk. Nah, kemarin kita buatkan perubahan, regulasi itu diubah. Sekarang mereka jadi boleh mengerjakan selama itu kegiatan mikro kecil di rumah.